Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Putri Mustika dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep jaringan dasar fiber optik serta kekurangan dan kelebihan dari kabel fiber optik. Jadi, saksikan baik-baik ya. Apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah teknologi jaringan yang menggunakan kabel serat optik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Konsep dasarnya adalah pemanfaatan pantulan cahaya di dalam inti serat optik untuk membawa informasi dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar. Berikut adalah penjelasan konsep utama jaringan fiber optik. 1. Struktur kabel fiber optik. Core, inti. Bagian tengah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik berkualitas tinggi. Core ini adalah jalur utama transmisi cahaya. Konsep fiber optik cladding, selubung. Lapisan luar inti yang memiliki indeks biasa lebih rendah daripada inti. Cladding memantulkan cahaya kembali ke inti sehingga cahaya tetap berjalan di dalam core. Buffer coating, lapisan pelindung yang melindungi serat dari kerusakan fisik dan kelembapan. 2. Prinsip kerja data diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan perangkat transmisi seperti laser atau LED. Cahaya bergerak melalui core serat optik menggunakan prinsip total internal reflection, yaitu cahaya dipantulkan di dalam inti tanpa keluar ke cladding. Di ujung penerima, sinyal cahaya diubah kembali menjadi data elektronik. 3. Keunggulan fiber optik. Kecepatan tinggi. Fiber optik mampu mentransmisikan data hingga terabit per detik. Jarak jauh. Sinyal cahaya dapat mentransmisikan data tanpa degradasi signifikan hingga puluhan kilometer. Kapasitas yang besar mendukung bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan kabel tembaga. Imunitas terhadap gangguan. Tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Keamanan tinggi. Lebih sulit disadap dibandingkan kabel tembaga. Jenis fiber optik. Single mode fiber (SMF) menggunakan jaringan satu jalur cahaya digunakan untuk transmisi jarak jauh. 2. Multi-mode fiber menggunakan banyak jalur cahaya cocok untuk jarak pendek seperti jaringan lokal LAN. 5. Penggunaan fiber optik untuk jaringan internet. Backbone jaringan untuk penyedia layanan ISP, telekomunikasi, digunakan untuk komunikasi jarak jauh termasuk telepon dan video call. TV kabel menyediakan layanan siaran TV dengan kualitas tinggi. Jaringan lokal area digunakan untuk koneksi antar komputer di perusahaan atau kampus. Fiber optik menjadi teknologi utama di era modern karena efisiennya dalam mentransmisikan data dengan cepat dan andal. Ini saya akan membacakan kelebihan dari kabel fiber optik. Apa aja sih kelebihannya? 1. Kecepatan tinggi. Kecepatan fiber optik sangat tinggi, dapat mencapai 1 Gbps hingga 100 Gbps pada jaringan umum, bahkan hingga terabit per detik pada jaringan skala besar. Kecepatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga, sehingga mampu mendukung aplikasi seperti streaming 4K, game online, dan transfer data besar dengan cepat dan stabil. 2. Kapasitas bandwidth besar. Kabel fiber optik memiliki kapasitas bandwidth jauh lebih besar dibandingkan kabel tembaga, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar tanpa penurunan kualitas. Jarak transmisi panjang. Fiber optik dapat mengirimkan data hingga puluhan kilometer tanpa perlu penguat sinyal, berbeda dengan kabel tembaga yang membutuhkan repeater lebih sering. 4. Imun terhadap gangguan elektromagnetik (EMI). Tidak berpengaruh oleh interferensi elektromagnetik karena sinyal ditransmisikan dalam bentuk cahaya, bukan listrik. 5. Keamanan tinggi. Kabel fiber optik lebih sulit disadap dibandingkan kabel tembaga, sehingga lebih aman untuk transmisi data sensitif.
6. Ukuran dan berat ringan kabel fiber optik lebih tipis dan ringan memudahkan instalasi, terutama dalam aplikasi infrastruktur besar. 7. Tahan terhadap cuaca, fiber optik lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti hujan atau suhu tinggi dibandingkan kabel konvensional. Kekurangan kabel fiber optik. 1. Biaya tinggi. Instalasi awal kabel fiber optik membutuhkan biaya besar, baik untuk kabel, perangkat, maupun tenaga ahli yang diperlukan. 2. Instalasi dan perbaikan yang rumit. Pemasangan kabel fiber optik membutuhkan peralatan dan keahlian khusus. Perbaikan kabel yang rusak juga lebih sulit dibandingkan kabel tembaga. 3. Kerapuhan material kaca atau plastik dalam fiber optik membuatnya lebih rapuh dibandingkan kabel tembaga, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. 4. Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau negara berkembang. Infrastruktur fiber optik mungkin belum tersedia secara luas. 5. Daya tahan terhadap tekanan mekanik. Kabel fiber optik dapat rusak jika tertekuk atau terkena tekanan fisik yang berlebihan, yang dapat menyebabkan gangguan pada transmisi data. 6. Kompatibilitas dengan peralatan lama. Fiber optik memerlukan perangkat khusus yang kompatibel untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Ini memerlukan investasi tambahan jika ingin mengganti jaringan lama. Dari dua materi tersebut, saya juga sudah membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah fiber optik adalah teknologi jaringan canggih yang menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan cepat dan stabil. Teknologi ini memiliki keunggulan seperti kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan tahan gangguan, tetapi memerlukan biaya tinggi dan instalasi yang rumit. Fiber optik tetap menjadi pilihan utama untuk mendukung kebutuhan komunikasi modern. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video tugas selanjutnya.